Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Haryadi dari kelas Ekonomi Syariah 2E dengan nomor induk mahasiswa 2323130124. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, definisi, dan konsep ilmu ekonomi syariah. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang materi, definisi, konsep, dan ruang lingkup ilmu ekonomi Islam. Dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Akbar Haryadi dengan nomor induk mahasiswa 2323130124. Yang pertama yaitu membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam. Membangun kriteria untuk objek ilmu ekonomi Islam melibatkan beberapa aspek penting yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Ini melibatkan penentuan apa yang dianggap relevan atau penting dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, distribusi kekayaan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, kriteria tersebut membantu dan membedakan pendekatan ekonomi Islam dari pendekatan ekonomi konvensional. Nah, sebagai prosedur, ilmu berkaitan dengan menggunakan cara yang ketat yang digunakan agar proses mencari ilmu dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan sesuatu yang benar, diperlukan metode atau prosedur yang benar pula. Prosedur membuat kita mengerti bahwa dibutuhkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan yang benar sebagai produk atau hasil pengetahuan. Berarti ilmu merupakan hasil dari proses dan aktivitas mengetahui. Dalam hal ini, ilmu dikenal sebagai sesuatu hal yang sudah jadi yang dapat oleh kegiatan mencari pengetahuan atau kegiatan ilmiah. Produk ini yang biasa akan digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lebih lanjut yang berguna secara praktis bagi manusia. Di dalam membangun sebuah disiplin ilmu diperlukan pembentukan kriteria objeknya sebagai dasar acuan dalam membangun konsep yang mencakup definisi, latar belakang, pembahasan, prinsip dasar, serta perbandingan dengan objek lain yang identik. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami yang definisi sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan akan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam juga dapat definisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah, saya akan membacakan yaitu menurut Monzler Kauf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Baik, lanjut, kita akan membahas tentang posisi ilmu ekonomi Islam dibandingkan ilmu ekonomi konvensional. Oke teman-teman, pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia, sedangkan ilmu fikih muamalah bersumber dari petunjuk Al-Quran dan hadis. Fikih muamalah diperoleh melalui para fuqaha melalui kaidah usuliyah dengan merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi umat dengan cara menelusuri langsung dari Al-Quran dan hadis. Proses perumusan tersebut diperoleh dari hasil pemikiran rasional melalui logika deduktif. Oke, baiklah teman-teman, seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi
konsep tersebut. Yang pertama yaitu konsep harta, dan yang kedua konsep uang, ketiga konsep bunga dan riba, yang keempat konsep time value of money, yang kelima konsep modal, yang keenam konsep lembaga. Nah, itu pun keenam dari yang saya sebutkan tadi. Adapun prinsip dari 3 ciri utama ekonomi Islam, diantaranya ekonomi Islam bersifat ketuhanan ilahiyah. Yang kedua, di dalam Islam ekonomi hanya satu titik bagian dari Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, ekonomi Islam berdimensikan akidah atau kekaidahan. Yang keempat, berkarakter ta'abudi. Yang kelima, terkait erat dengan akhlak. Yang keenam, elastis. Yang ketujuh, objektif. Yang ke-8, memiliki target atau sasaran yang lebih tinggi. Yang ke-9, perekonomian yang stabil atau kokoh. Yang ke-10, perekonomian yang berimbang. Yang ke-11, realistis. Yang ke-12, harta kekayaan tidak hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan. Itulah ke-13 ciri-ciri ekonomi Islam. Lanjut, arti penting ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sangat penting dan diperlukan eksistensinya karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk mengembangkan moral masyarakat agar terhindar dari praktik yang menyimpang seperti riba, gharar yaitu tidak kepastian, maisor, monopoli dan sebagainya. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa aksioma yang menjadi prinsip dasar perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu keesaan, yang kedua equilibrium, yang ketiga free will, ikhtiar, yang keempat responsibility, fault. Nah, itulah tadi ya keempat masalah aksioma prinsip ekonomi Islam. Lanjut. Oke, baiklah, kesimpulan. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam termasuk keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Ruang lingkupnya mencakup semua aspek kehidupan ekonomi dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual. Oke, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan paksa kami